Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan salah satu software referensi yang bernama EndNote. Menurut saya software referensi EndNote ini yang paling bagus dibandingkan dengan software-software yang sejenisnya. Pertama-tama yang kita harus lakukan pastinya menginstal software EndNote ini di komputer atau di laptop yang akan kita gunakan. Seperti di laptop saya ini, saya sudah install beberapa tahun yang lalu. Ini versinya EndNote X7 dan saya lihat sekarang sudah masuk EndNote X9. Setelah terinstall, kita langsung saja buka aplikasinya di komputer kita. Bisa dengan cara diketik seperti yang saya tampilkan sini, lalu kita klik EndNote-nya, dan setelah itu akan terbuka aplikasinya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan EndNote yang telah saya buka. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa referensi yang sudah saya tambahkan ke EndNote, karena memang sebelumnya saya sudah pakai untuk mengerjakan karya tulis. Untuk membuka file yang baru, kita tinggal klik file lalu pilih new dan akan muncul kotak dialog di mana kita akan menyimpan file EndNote kita. Misalnya saya simpan di desktop dan saya tulis nama filenya pengaruh motivasi kerja dengan produktivitas. Lalu saya klik save, maka file tersebut sudah tersimpan di desktop. Nah, ini dia tampilannya. File yang saya simpan tadi ini masih kosong karena belum ada referensi yang kita tambahkan. Nah, teman-teman, kalau buka file EndNote yang baru untuk pertama kalinya, tampilannya akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri menu yang ada dalam EndNote ini. Tapi yang penting itu teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan all references. Ini artinya adalah tempat atau semacam folder dalam EndNote kita, di mana semua referensi yang kita tambahkan ke EndNote itu tersimpan di situ. Kita bisa membuat folder tersendiri, misalnya folder untuk referensi penelitian A atau folder untuk referensi penelitian B. Jadi bisa kita istilahkan seperti perpustakaan atau library. Karena memang EndNote ini fungsinya untuk menyimpan referensi, jadi semacam perpustakaan di laptop kita. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan atau mengimpor referensi ke EndNote kita. Saya biasa contohkan pakai Google Scholar. Kita langsung buka website Google Scholar, lalu di Google Scholar kita ketik kata kunci referensi yang ingin kita cari. Misalnya produktivitas kerja. Nah, di sini sudah banyak referensi dan saya akan pilih bagian atas. Misalnya ini, kita buka referensinya atau kita download. Terus kita baca, kalau misalnya isinya sesuai dengan referensi yang kita butuhkan, maka referensi ini kita akan simpan di EndNote. Caranya, kita tinggal klik icon tanda petik 2 di sini, maka di sini akan ada tulisan EndNote. Kita klik, maka data referensi ini akan terdownload. Kita klik yang kita download tadi, maka akan otomatis terimport ke file EndNote kita. Kalau ini diklik 2 kali, maka akan nampak data dari referensi yang kita download tadi seperti ini. Terus saya close dan saya mau tambahkan referensi yang lain dari Google Scholar juga. Kita buka Google Scholar. Misalnya saya pilih yang ketiga ini, terus saya buka linknya, referensi tersebut. Sama caranya tadi, kita baca referensinya. Kalau misalnya kita butuhkan, kita ingin kutip, maka data referensinya ini kita tinggal impor ke EndNote dengan cara klik tanda petik tadi, lalu kita klik EndNote lagi, maka data EndNote-nya akan terdownload. Kita tinggal klik data tadi, maka otomatis akan terimport ke file EndNote kita. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 2 referensi yang sudah tersimpan di EndNote saya. Nah, teman-teman bisa melakukan cara ini untuk mengimpor
sebanyak-banyaknya referensi yang dibutuhkan dari Google Scholar. Teman-teman juga bisa menambahkan secara manual. Misalnya teman-teman punya referensi buku atau jurnal yang tidak ada di Google Scholar, maka teman-teman bisa tulis itu secara manual di EndNote-nya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana caranya menggunakan referensi ini ketika kita menulis karya tulis ilmiah di Microsoft Office Word. Misalnya ini adalah file Microsoft Office Word di mana kita mengerjakan karya tulis ilmiah kita. Misalnya saya ingin mengutip pengertian kepuasan kerja yang saya kutip dari Almigo. Kepuasan kerja adalah titik. Kita tidak usah tulis lengkapnya. Lalu kita pilih menu EndNote, lalu kita klik Insert Citation, lalu kita pilih Insert Selected Citation. Artinya referensi yang saya pilih adalah referensi yang saya sudah select atau pilih di EndNote. Maka kita bisa lihat referensinya tertulis otomatis setelah kutipan saya dan sudah ada daftar pustakanya juga. Nah, kita pindahkan daftar pustaka itu ke halaman terakhir, lalu kita kasih judulnya daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya ingin menulis referensi yang lain. Misalnya pengertian penelitian, ini ditulis oleh Cohen. Nah, saya ingin menulis referensinya dengan cara yang lain. Kalau saya tadi pilih Insert Citation dan Insert Selected Citation, sekarang saya pilih Insert Citation. Lalu di sini saya tulis nama penulisnya yaitu Cohen. Nah, di sini sudah muncul referensinya. Kalau kita yakin ini referensinya, maka kita klik Insert. Maka referensinya sudah muncul di kutipan kita sekaligus daftar pustakanya di halaman terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya di sini. Kalau Insert Selected Citation, kita blok atau select dulu referensinya di EndNote, lalu kita klik Insert Selected Citation, maka akan muncul referensinya. Sedangkan kalau kita pilih Insert Citation, maka kita akan mengetik nama penulis referensi yang ingin kita kutip. Jadi bedanya di situ. Misalnya kita lihat di sini, yang saya pilih adalah Almigo di file EndNote. Lalu saya menulis kutipan, misalnya motivasi kerja terdiri dari dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Lalu saya pilih Insert Selected Citation, yang muncul adalah Almigo 2004 karena Almigo yang saya pilih di file EndNote. Padahal ini misalnya referensi dari Purnama, sehingga saya salah pilih referensi. Maka yang saya lakukan adalah saya hapus referensi Almigo tadi dan saya kembali ke file EndNote. Saya select atau pilih referensi Purnama. Kemudian saya kembali ke Microsoft Office Word. Saya ulang Insert Selected Citation, maka yang muncul adalah Purnama. Nah, di EndNote kita bisa merubah jenis referensi atau pengutipan yang kita inginkan. Misalnya kita pilih MHRA, maka akan muncul nama dan tahunnya saja tanpa koma. Atau kita pilih misalnya number atau penomoran, maka penulisannya daftar pustaka dan referensi itu menggunakan nomor. Teman-teman tinggal menyesuaikan jenis referensi atau pengutipan apa yang teman-teman inginkan. Saya kira itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.